Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xuan Lao baru saja akan berbicara. Ketika dia mengerutkan keningnya, mereka sepertinya sudah datang. Aku akan menemui mereka, kata Xuan Lao melambaikan tangannya dan sebuah penghalang segera membungkus tubuh Yanqi. Guixian sedikit mengerit. Saat berikutnya, dia melihat pintu masuk lantai 7 istana bawah tanah yang perlahan dibuka dan 6 sosok perlahan muncul. Itu adalah King Lao, Mu Suzi dan lainnya. Mereka berenam baru saja melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, dan tiba-tiba merasa gelap di depan mereka. Aura dingin yang suram menerpa mereka. Hanya saja ketika 6 orang melangkah ke lantai 7, kehampaan sedikit bergetar, ketika Fentian dan Zulao juga muncul. Tempat ini selalu ada perasaan bahwa ada sesuatu yang buruk, kata Dilao. Mendengar itu Zulao mengangguk, dia juga merasakan tekanan yang kuat. Apa ini lantai 7 istana bawah tanah? Kata Ling Meng melihat sekeliling. Sementara itu dari ruang kosong, Xuan Lao bergumam, mengapa dia ada di sini? Gumam Xuan Lao saat melihat Xuan Muqing. Xuan Lao adalah ayah Raja Xuan Ling saat ini, dan Xuan Muqing adalah putri dari adik Xuan Lao, jadi Xuan Lao adalah paman Xuan Muqing. Satu cahaya dari bawah tanah tiba-tiba muncul, ketika seorang pria tua dengan jubah perak putih melayang di udara, dan suaranya yang dingin bergema, "Mereka yang masuk, mati," kata sosok itu dengan aura suram, menghadapi tekanan yang kuat. Douci segera melonjak di tubuh Mu Suzi dan lainnya. Wajah Ling Meng nampak kusam ketika dia melihat wajah lelaki tua itu. Itu Xuan Lao, seru Tian Lao terkejut. Ketika Xuan Lao menghilang, kekuatannya ada di Banxian. Setelah ratusan tahun telah berlalu, kekuatannya telah melonjak menakutkan. Karena ada begitu banyak orang yang datang, jika kamu tidak melawan dengan baik, aku khawatir kalian akan mati, kata Xuan Lao dengan dingin. Kekuatan orang ini telah mencapai Douxian tingkat menengah bintang 1, ini akan merepotkan, kata King Lao. Karena kita di sini, tidak peduli apakah semuanya berhasil atau gagal, kita harus berjuang, kata Ling Meng. Saat berikutnya, matanya samar melihat sosok yang menyedihkan di belakang Xuan Lao yang terikat rantai hitam besar. Itu Yanqi? Seru Ling Meng mengepalkan tinjunya, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Saat berikutnya doci api kemerahan melonjak di tubuh Xuan Lao, saat dia melambaikan tangannya dan pilar api merah besar segera meluncur ke arah kelompok Ling Meng. Itu sebenarnya kekuatan atribut api, seru Ling Meng dan lainnya terkejut. Segel di tangan Ling Meng berubah dan doci hitam putih melonjak di tubuhnya sebelum melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul menutupi mereka dan memblokir pilar api merah hingga hancur. Kejutan melintas di mata Xuan Lao saat melihat serangannya dihancurkan. Penghalang ini sangat kuat, pikir Xuan Lao sedikit kusam. Sementara itu Ling Meng mundur beberapa langkah. Serang bersama, kata kedua panah tua kembar. Doci segera melonjak di tubuh mereka saat melepaskan serangan. Telapak api maut, tangan langit Huayan, segera banyak serangan meluncur ke arah Xuan Lao. Melihat itu, Xuan Lao mendengus dingin, segel di tangannya berubah dan sebuah lonceng raksasa tiba-tiba muncul dan melindungi dirinya di dalamnya. Semua serangan akhirnya menghantam lonceng besar namun hanya membuat lonceng sedikit bergetar. Xuan Lao tersenyum dingin saat melihat itu, dan segera melemparkan pukulannya. Segera sebuah telapak tangan api merah meluncur ke arah Ling Meng. Kejutan melonjak di wajah Ling Meng dan lainnya saat melihat itu. Mereka baru saja akan bertindak ketika ruang di depan mereka bergetar ketika sebuah telapak tangan petir raksasa muncul dan menghantam telapak api merah hingga hancur. Wajah Xuan Lao sedikit kusam saat melihat Zulao yang muncul. Xuan Lao, aku sudah lama tidak melihatmu, tidak menyangka kekuatanmu akan melambung, kata Zulao dengan dingin menatap Xuan Lao. Zulao, kamu mencari masalah, dendam antara istana Xuanling dan paviliun Fancy yang telah lama mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan. Kali ini paviliun Fancy yang akan hancur. Aku ingin lihat bagaimana wajah Fentian ketika melihat paviliun Fancy yang dihancurkan, kata Xuan Lao tertawa dingin.
Kita lihat, paviliun Fan Xiang atau istana Xuanling yang hancur, kata Zulou dengan dingin, di mana Fan Tian bersembunyi. Jika itu masalahnya, maka aku akan membersihkan kalian semua, dan kemudian mengirim mayat kalian kembali ke paviliun Fan Xiang. Kata Xuan Lao tersenyum dingin, kamu tidak memiliki kemampuan itu, kata Zulou mendengus dingin. Doci petir yang kuat segera melonjak di tubuhnya menyebabkan ruang nampak berfluktuasi. Hanya seorang Ban Xian, berani lancang di depanku, kata Xuan Lao mendengus dingin, dan doci yang lebih kuat dari Zulou segera melonjak keluar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat segera menyapu ke arah kelompok Zulou. Kilatan dingin melintas di mata Zulou saat melihat itu, segel di tangannya berubah saat melepaskan formasi naga mengunci langit, segera ruang berfluktuasi ketika sebuah penghalang muncul dan membungkus mereka berdua di dalamnya. Dikabarkan kamu adalah seorang master formasi, hari ini aku akan melihat apakah itu sekuat yang dikabarkan, jari iblis penghancur, kata Xuan Lao dengan dingin. Doci merah melonjak di tubuhnya saat dia menunjuk jarinya ke arah Xuan Lao. Segera pilar api merah menembak ke arah Zulou. Seranganmu memang kuat, tapi di dalam formasiku, serangan seperti itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan, kata Zulou segera melambaikan tangannya dan ruang sekitarnya berfluktuasi ketika telapak tangan petir besar muncul dari formasi dan menghantam pilar api merah hingga hancur. Kejutan melintas di mata Xuan Lao saat melihat itu, namun sebelum dia bisa menyerang, rantai petir tiba-tiba melesat keluar dari formasi dan menembak ke arahnya. Xuan Lao hanya menyeringai saat melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan api merah melonjak dari tangannya dengan cara yang liar sebelum melesat dan menghantam rantai petir hingga hancur. Zhu tua, kamu memang kuat, tapi kekuatanmu itu sepertinya berasal dari formasi ini bukan? Kata Xuan Lao tersenyum sinis, segel di tangannya berubah dan doci merah mengembun dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi 5 buah manik merah yang melesat dan menghantam formasi hingga hancur. Saat berikutnya 5 manik merah berputar sebelum menembak ke arah Zulou. Beberapa suara percakapan terdengar. Zhu tua, apa dia bisa menang? Kata Tian Lao. Kurasa tidak, meskipun Ban Xian itu kuat, tapi masih ada kesenjangan besar dengan Dou Xian, kata King Lao. Sementara itu, Zulou mengerutkan keningnya saat melihat 5 manik merah yang dengan cepat meluncur ke arahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya berfluktuasi ketika naga petir muncul dari formasi dan membuka mulutnya. Segera pilar petir besar menembak ke arah 5 manik yang meluncur. Senyum dingin muncul di wajah Xuan Lao saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan 5 manik bergetar sebelum berkumpul dan bergabung menjadi satu, akhirnya berubah menjadi bola api merah raksasa yang menghantam pilar petir dan naga petir hingga hancur. Sementara itu kekuatan tersisa terus meluncur ke arah Zulou. Sudah berakhir, kata Xuan Lao dengan senyum dingin, namun senyum dingin di wajah Xuan Lao sekejap menghilang. Tepat ketika bola api akan menghantam Zulou, ruang di depannya nampak berubah ketika satu telapak tangan raksasa muncul dari celah spasial dan menangkap bola api dan melemparkannya ke ruang kosong. Fan Tian, kamu juga datang. Kamu telah membunuh banyak anak buahku, kali aku akan membuat perhitungan, kata Xuan Lao dengan kebencian melonjak di wajahnya saat melihat Fan Tian muncul. Kamu telah membunuh murid-muridku, kamu pantas mendapatkannya, jika bukan karena dibujuk oleh kekuatan sekte super lainnya, di mana masih ada istana Xuanling hari ini, kata Fan Tian dengan tajam. Kalian semua pergi untuk menemukan Yanqi, dia seharusnya berada dekat sini, hanya saja auranya disembunyikan, kata Fan Tian. Ling Meng dan lainnya langsung bergerak saat mendengar itu, dan mereka segera menemukan kolam hitam di kedalaman istana bawah tanah. Kolam hitam ini sepertinya melahap doci kita, kata Mu Suzi mengerutkan keningnya. Tapi saat berikutnya, Xuan Muking menunjuk ke patung perak yang tidak jauh. Apa itu? Bukankah itu leluhur istana Xuanling, kata Ling Meng. Xuan Muking terkejut saat mendengar itu. Kenapa aku tidak tahu, kata Xuan Muking.
Itu wajar, dikabarkan pendiri istana Xuanling memiliki kekuatan Douxian bintang 2, tapi entah mengapa pendiri istana Xuanling bertarung dengan Ratu Medusa, hingga sepenuhnya disegel oleh mata Ratu Medusa yang membatu, kata Ling Meng. Sementara itu Fen Tian dan Xuan Lao sedang berhadapan. Fen Tian, kali ini kamu akan mati, kata Xuan Lao. Setelah Xuan Lao selesai bicara, kabut hitam yang menyeramkan keluar dari api merah menyebabkan kolam air hitam nampak bergolak. Saat berikutnya, kekuatan Xuan Lao tiba-tiba melonjak ke Douxian tahap akhir bintang 1. Fen Tian, selama aku bisa membunuhmu, maka pavilion Fen Xiang cepat atau lambat akan menjadi anjing yang hilang, kata Xuan Lao dengan sinis. Itu belum tentu, kata Fen Tian melemparkan pukulan ke arah Xuan Lao, dan telapak tangan api dengan cepat meluncur ke arah Xuan Lao. Melihat itu, Xuan Lao sedikit, dan tidak mau kalah, segera api merah yang mirip dengan milik Yanqi melonjak keluar dari tangannya sebelum berubah menjadi telapak tangan merah yang menghantam telapak tangan api. Keduanya saling bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain, menyebabkan Fen Tian dan Xuan Lao mundur satu langkah. Bajingan ini sebenarnya sangat kuat, bahkan setelah menggunakan teknik rahasia iblis untuk meningkatkan kekuatan, masih tidak bisa mengatasi orang ini, pikir Xuan Lao. Kekuatan orang ini sedikit aneh, tampaknya ada rahasia tersembunyi dengan klan iblis, pikir Fen Tian sedikit mengenyit saat melihat kabut hitam dan merah yang melonjak di tubuh Xuan Lao. Xuan Lao, hari ini kamu harus menderita kekalahan, kata Fen Tian dengan dingin, segel di tangannya berubah dan api merah pekat segera merembes keluar dari sekitarnya, akhirnya berubah menjadi sebuah penghalang yang menutupi mereka berdua. Saat berikutnya Fen Tian mengepalkan tangannya dan pedang panjang merah muncul di tangannya. Ini sebenarnya adalah domain, pikir Xuan Lao terkejut saat melihat penghalang besar yang menutupi mereka berdua yang menutupi sekitarnya. Kamu ingin membunuhku hanya mengandalkan itu, mimpi, kata Xuan Lao dengan dingin, segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi ketika naga merah raksasa muncul di langit. Namun sebelum naga merah meluncur ke arah Fen Tian, satu serangan jiwa yang kuat tiba-tiba menghantam Xuan Lao hingga ia kehilangan kendali dan naga merah perlahan menghilang. Bajingan, siapa yang diam-diam menyerangku, pikir Xuan Lao dengan geram, matanya menyapu sekitarnya, namun tidak menemukan sesuatu. Di saat Xuan Lao mencari, Fen Tian dengan cepat menebaskan pedangnya, dan sebuah bilah cahaya tajam besar segera meluncur ke arah Xuan Lao yang tertegun. Namun sebelum bilah tajam bisa menghantam Xuan Lao, ruang di depan Xuan Lao tiba-tiba berfluktuasi ketika pilar cahaya hitam melesat dan menghantam cahaya bilah tajam hingga hancur. Saat berikutnya sosok berjubah hitam muncul di depan Xuan Lao. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan kepala Fen Tian, itu memang sesuai reputasinya, kata Guixian. Klan Iblis, Douxian, gumam Fen Tian sedikit mengernyit. Fen Tian, kamu tidak memikirkannya bukan, kata Xuan Lao mengejek. Ini memang benar-benar tidak terduga, tapi jika kamu berpikir dapat menghalangiku dengan bantuan orang ini, itu terlalu konyol, kata Fen Tian. Guixian, kita serang bersama, kata Xuan Lao dengan senyum dingin. Tak disangka, kau bekerja sama dengan klan iblis. Kata Fen Tian, selama bisa membunuh semua musuhku, itu adalah hal yang bagus, kata Xuan Lao dengan senyum dingin. Api merah segera melonjak di tubuhnya. Di saat yang sama, kabut hitam yang liar mulai melonjak di tubuh Guixian. Ini akan merepotkan, pikir Fen Tian mengernyit. Cahaya merah segera melonjak di pedangnya sebelum dengan cepat menebas dan cahaya bilah tajam segera melesat ke arah Guixian. Melihat itu Guixian melambaikan tangannya dan macan hitam muncul dari kabut hitam dan langsung menghantam bilah pedang hingga hancur. Sementara itu Xuan Lao melemparkan pukulannya dan telapak tangan merah meluncur ke arah Fen Tian, namun dihancurkan oleh serangan balasan Fen Tian. Mata Xuan Lao tiba-tiba menyapu dan melihat kelompok Ling Meng sedang mendekati patung perak, wajahnya menjadi sedikit jelek, karena di atas kepala patung perak itu adalah tempat di mana Yanqi disegel. Dia segera mengirimkan suara ke Guixian. Tidak bisa ditunda lagi,
Orang-orang itu mendekati tempat Yanqi, kata Xuan Lao dengan suara tajam. Hancurkan, jawab Guixian sedikit mengangguk, segel di tangannya dengan cepat berubah, menyebabkan kolam hitam besar nampak bergetar sebelum berubah menjadi pilar raksasa hitam dengan beberapa simbol hitam misterius. Dengan munculnya simbol pilar hitam, air kolam hitam di bawah segera terserap ke dalam pilar hitam. Teknik aneh yang kuat, seru kelompok Zulau yang berdiri di atas patung perak. Mereka dapat merasakan fluktuasi yang mengerikan dari pilar hitam besar di bawah. Jika mereka dihantam oleh pilar hitam ini, doci mereka akan ditekan dalam sekejap. Itu sudah terlambat, kepala paviliun harus bisa menanganinya, kata Ling Meng. Aku merasa Yanqi ada di dekat sini, kita harus menyelamatkan Yanqi sesegera mungkin dan kemudian keluar dari sini, kata Zulau menunjukkan ekspresi serius, dan di telapak tangannya, ada api emas yang sedikit redup. Ini api suci, seru Ling Meng terkejut. Api ini diambil dari Xiaoyan, sangat cocok digunakan untuk merasakan api suci lainnya, kata Zulau. Bukankah aku juga memiliki api suci, kata Ling Meng mencibir. Tidak salah mengandalkan diri sendiri bukan, kata Zulau tersenyum. Ayo mulai cari, Yanqi seharusnya ada di dekat sini, kata Tian Lao. Sementara itu di medan pertempuran, pilar hitam tiba-tiba meledak sebelum berubah menjadi monster raksasa hitam yang dengan kejam mengayunkan tinjunya ke arah Fen Tian. Segel di tangan Fen Tian dengan cepat berubah saat melihat itu, menyebabkan ruang berfluktuasi ketika singa api raksasa muncul dari ruang terdistorsi sebelum melesat dan menghantam tinju monster raksasa hitam hingga hancur. Kemarahan melonjak di wajah Xuan Lao saat melihat serangan Guixian dihancurkan, dan segera melemparkan pukulan ke arah Fen Tian. Segera beberapa pilar api merah menembak ke arah Fen Tian, namun dihancurkan oleh telapak tangan Fen Tian hingga membuat tubuh Xuan Lao mundur 2 langkah. Guixian muncul di samping Xuan Lao. Kekuatan orang ini terlalu kuat, aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya, mengapa kita tidak mundur dulu hari ini? Kata Guixian. Guixian, ada harga tinggi yang harus dibayar, bunuh dia untukku, kata Xuan Lao dengan niat membunuh di matanya. Sementara itu, Raja Xuanling diam-diam memasuki lantai 7 istana bawah, dan melihat ke medan pertempuran dari ruang tersembunyi. Xuan Lao, kali ini, langit tidak akan membantumu, aku akan melihat kamu mati kali ini, gumam Raja Xuanling dengan dingin. Saat berikutnya, Xuan Lao tersenyum dingin sambil mengeluarkan token emas. Legiun Naga, keluarlah, kata Xuan Lao. Percuma keluarkan itu, orang-orang dari Legiun Naga terlalu jauh, benda ini tidak berguna, pikir Raja Xuanling menyeringai dari tempat tersembunyi. Legiun Naga, Fen Tian mengerutkan keningnya, saat ini Zulau dan lainnya telah melemah, jika Legiun Naga muncul, itu akan merugikan mereka. Namun waktu berlalu, dan Legiun Naga tidak muncul. Apa yang terjadi? Pikir Xuan Lao terkejut. Senyum dingin melonjak di wajah Fen Tian saat melihat itu. Sudah berakhir, kata Fen Tian dengan cepat mengayunkan tangannya dan sebuah pilar cahaya langsung melesat dan menghantam dada Xuan Lao, hingga tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras dan memuntahkan darah. Melihat Xuan Lao yang terluka parah, Guixian dengan cepat melarikan diri dan menghilang. Fen Tian mengabaikan Xuan Lao yang terluka dan menatap patung perak, kepala paviliun. Bagaimana dengan orang ini, kata King Lao melihat ke Xuan Lao. Xuan Lao ini tidak perlu dibunuh, jika tidak, istana Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan, dan pria berjubah hitam itu adalah salah satu dari 3 sekte iblis. Saya perkirakan pertempuran mereka dengan kita juga akan dimulai, kata Fen Tian. Setelah mengatakan itu, Fen Tian melintas dan muncul di atas kepala patung perak itu. Aura Yanqi seharusnya ada di sini, tapi kami tidak bisa membukanya. Apa ketua punya cara? Kata Zulau. Aku juga tidak punya cara. Tapi seseorang punya cara, Xiaoyan, karena kamu ada di sini, keluarlah, kata Fen Tian. Apa, Xiaoyan? Seru Zulau dan lainnya terkejut. Sesaat kemudian ruang bergetar ketika 2 sosok perlahan muncul. Itu adalah Xiaoyan dan Mu Ying. Master Pavilion, bagaimana kamu bisa tahu?
kata Xiaoyan bersama Muying datang ke kerumunan dan tersenyum. Aku bisa merasakan kekuatan jiwa saat kamu menyerang Xuan Lao, kata Fan Tian. Kalian berdua, kenapa di sini? Bukankah aku sudah memasang segel di lantai 3 istana bawah tanah? Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Zulao terkejut. Tentu aku punya cara, kata Xiaoyan tersenyum. Lupakan saja, karena semua orang ada di sini, mari kita mulai, kata Fan Tian menoleh ke Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan perlahan mengangguk, dan mendekati patung perak. Dia memejamkan matanya sementara kekuatan jiwanya perlahan muncul dan membungkus kepala patung. Saat ini semua orang berdiri di atas kepala patung raksasa. Sesaat kemudian, pemandangan yang agak mengejutkan perlahan muncul di depan semua orang. Mereka melihat sosok yang dipenjara oleh aura gelap. Di sekitar sosok itu, ada aura jiwa suram yang muncul dan melayang di mana-mana. Saat ini sosok itu ditusuk ke seluruh tubuh oleh banyak rantai hitam besar yang ditutupi dengan simbol hitam misterius. Itu adalah Yanqi, gumam Fan Tian dan lainnya terkejut. Xiaoyan menghilangkan kekuatan jiwanya, dan kemudian melangkah ke kehampaan tidak jauh dari bayangan hitam, namun tepat ketika Xiaoyan mendekati sosok di depannya, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba datang dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Pikir Xiaoyan merasakan fluktuasi misterius untuk pertama kalinya, dan segera mulai menyelidiki, tapi hasil penyelidikan mengejutkan. Sumber sebenarnya adalah benih jiwa api suci yang diperoleh Xiaoyan saat kompetisi perebutan poin. Selain itu, Xiaoyan dengan jelas ingat bahwa Jinlong telah mengatakan tentang spesies jiwa api suci, tapi prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan Yanqi, jadi sudah terlambat untuk memikirkannya. Sementara itu Ling Meng tak dapat menahan diri, dan segera melesat menuju Yanqi di kehampaan. Ini tidak bagus, ada yang aneh. Ling Meng, cepat kembali, teriak Zulao. Ruang di sekitar Yanqi yang terikat memiliki energi iblis yang aneh, jadi itu pasti tidak mudah. Dalam sekejap Ling Meng sudah berjarak kurang 100 meter dari tempat Yanqi terikat, dan muncul tak jauh di depan Yanqi. Saudara Yan, kamu menderita, kami di sini untuk menyelamatkanmu, teriak Ling Meng. Jangan datang, cepat pergi, kata Yanqi dengan lemah mengangkat kepalanya. Sesaat kemudian, rantai hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan dan sekejap muncul di depan Ling Meng yang tak dapat lagi menghindar. Pucat melonjak di wajah Xuan Muqing saat melihat itu. Jika Ling Meng ditusuk rantai hitam, dia pasti akan terluka parah bahkan mati. Namun sebelum rantai hitam bisa menghantam dada Ling Meng, Fan Tian melambaikan tangannya dan sebuah tangan tiba-tiba muncul dari udara kosong, dan membawa Ling Meng kembali ke tempat yang aman. Yanqi ini sebenarnya dihalangi segel pelahap jiwa, kata Fan Tian mengerutkan keningnya. Segel pelahap jiwa? Apa itu? Seru King Lao terkejut. Segel itu dapat menahan jiwa seseorang dan menelan docinya. Itu adalah teknik yang kejam dari klan iblis, kata Fan Tian. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Tanya Ling Meng dengan wajah kusam. Dibutuhkan api suci sejenis yang sama dengan Yanqi untuk memecahkannya, kata Fan Tian. Api suci yang sejenis? Seru semua orang terkejut. Di mana bisa menemukan orang yang sama? Xiaoyan menoleh ke Muying dan berbisik pada Muying apakah Yanqi ini adalah saudaranya. Tapi Muying hanya mengangguk dengan sedikit ragu. Kepala, tampaknya api suci Muying mirip dengannya, kata Xiaoyan. Kalau begitu ayo pergi ke Yanqi, kata Fan Tian bergegas menuju tempat Yanqi. Xiaoyan dan Muying mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.